HP di-charge 2 kali sehari, itu mah umum banget. Di-charge sehari sekali, itu juga udah biasa banget gak sih? Banyak HP yang bisa begini soalnya. Tapi kalau di-charge 3 hari sekali, cuma HP ini yang bisa. Kalian tahu Blue Volt kan? Teknologi baterai Vivo yang bikin daya tahan baterai itu jadi awet banget ya. Karena menggunakan baterai berjenis silikon karbon. Nah, sekarang kalian bayangin apa jadinya kalau ada sebuah HP pakai Blue Volt tapi ukuran baterainya 6500 mAh. Kenalin sob, Vivo Y29, HP dengan baterai yang super badak yang saya nggak tahu lagi gimana jelasin daya tahan baterai di HP ini. Saking penasarannya, saya coba langsung tes baterai pakai aplikasi benchmarknya. Dan hasilnya, di saat HP lain normalnya cuma dapat 13-17 jam, HP ini bisa dapat 26 jam lebih. Gila! Yes, nilai jual utama HP ini adalah ketahanan baterainya yang di luar nurul. Gak masuk akal banget sob. Bahkan saking gilanya nih baterai, Vivo berani kasih proteksi baterai selama 5 tahun anti ngedrop. Artinya mereka ngejamin HP ini baterainya nggak akan ngedrop sampai 5 tahun. Buset! Vivo juga ngembangin algoritma mereka sendiri ya buat ngukur baterai health di HP ini. Dan mereka juga sudah melakukan pengujian, mencoba melakukan 1500 kali charging dari 0 sampai 100%. Dan si baterai kesehatannya masih 80% lebih. Kalau kita sedikit ngitung, katakanlah dalam sehari kita ngecharge 1 kali ya. Maka untuk ngecharge 1500 kali itu membutuhkan waktu sekitar 4 tahun lah. Itu kalau ngecharge-nya 1 kali dalam sehari ya. Tapi kalau let's say ngecharge 2 hari sekali gitu, maka secara teori baterai ini butuh waktu sekitar 8 tahun untuk sampai ke 80% battery health. Coba bayangin, kalau memang baterainya bisa di-charge 3 hari sekali, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bikin baterai di HP ini ngedrop? Beneran gak masuk akal kan? Normalnya HP dengan baterai badak itu bodinya tebal ya. Tapi HP ini enggak loh. Masih bisa dibilang normal, dalam batas wajar gitu tebalnya. Karena ya itu, silikon karbon itu kelebihannya adalah punya density yang lebih padat. Jadi bisa ngasih kapasitas baterai yang sama dengan baterai biasa, tapi ngasih ukuran atau size yang lebih kecil. Itulah kenapa HP-HP dari Oppo, Vivo, dan saudara-saudaranya sekarang tipis-tipis gitu. Tapi baterainya gede-gede. Baterai besar ini juga disupport sama flash charge 44 watt. Ya. Fast charging ini juga tersemat teknologi yang bikin nge-charge jadi lebih efisien, lebih cepat, dan aman dari overcharge. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi dari 0 sampai 100% itu 1 jam 30 menit. Itu tergolong cepet loh untuk sebuah baterai berukuran jumbo 6500 mAh. Tapi soal durability, di HP ini nggak cuma baterai doang, karena HP ini juga udah punya sertifikasi IP69 yang bikin dia tahan terhadap semprotan air bertekanan tinggi. Sejauh ini, Vivo jadi yang pertama punya sertifikasi ini. Itu baru secara spesifikasi ya. Secara fisik, HP ini ternyata juga didesain untuk punya durability yang tinggi. Dia bahkan punya SGS 5 Star Overall Unit Drop Resistant Certification. Sertifikasi yang didapat setelah menjalani tes jatuh dari ketinggian, dari berbagai macam sudut, dan tes benturan. Dan HP ini juga sudah lulus uji Military Grade Certification atau lebih lazim disebut sebagai MIL STD 810H. Durability yang bagus di HP ini nggak lepas dari kaca Schott Sensation. Kaca super keras yang didesain oleh perusahaan asal Jerman, Schott. FYI aja, kaca ini bisa disetarakan dengan Corning Gorilla Glass 8. Selain kaca, desain frame di HP ini juga dibuat sesolid mungkin. Pokoknya tahan banting lah HP ini. Sedangkan untuk desain, saya beneran nggak nyangka HP terjangkau ini punya desain yang cakep banget ya. Mulai motif si HP yang terlihat kayak marmer, berwarna putih, dan terlihat mewah banget. Fun fact-nya adalah, motif dari desain HP ini tuh beda-beda loh di setiap unit. Kok bisa ya? Bahkan dengar-dengar mereka dapat rekor dari Muri sebagai smartphone pertama di Indonesia yang punya motif berbeda di setiap unit. Lah, sakti amat nih HP. Bagian framenya juga dibuat jadi senyaman mungkin dengan desain 3D plus metallic frame. Jadi emang sengaja nggak dibikin terlalu mengotak gitu. Biar pas digenggam tuh kerasa lebih enak gitu loh, nggak tajem. Untuk spesifikasi, HP ini juga ya lumayan lah. Layarnya berjenis IPS beresolusi HD+, dengan refresh rate 120Hz. Dengan kecerahan yang cukup tinggi, 1000 nits. Layarnya juga cukup tajam dengan responsivitas yang bagus. Biasanya nih, HP-HP BBK Group, kalau ada satu fitur yang bagus banget, nah ada fitur lain yang dikorbanin. Baterai di HP ini memang luar biasa. Sakti mandraguna lah gitu. Tapi SoC yang dipakainya, sayangnya, biasa aja. Snapdragon 685 dipilih Vivo sebagai SoC untuk HP ini. Saya tahu Snapdragon tuh bagus ya. Brand awareness-nya juga lebih oke daripada MediaTek di kalangan
netizen gitu. Tapi 685, saya nggak ngerti dah. Saya lebih prefer sama SoC sejuta umat sih, si G99, daripada SoC Snapdragon ini ya. Jujur li, performanya biasa aja, nggak lemot tapi juga nggak ngebut gitu. Angka-angka yang dapetin dari aplikasi benchmark sintetis juga nunjukin kalau HP ini tuh nggak ngebut-ngebut amat gitu. Dipakai buat main game sebenarnya masih bisa, tapi ya gitu. Cuma game ecek-ecek aja yang lancar jalani. Mobile Legends sama Smash Legends sebenarnya juga masih lancar, tapi di settingan menengah ke bawah. Ya intinya nggak buat main game berat lah nih HP. Selain performa dari SoC yang biasa aja, HP ini juga sayangnya masih menggunakan storage berjenis eMMC. Kecepatan bacanya ada di 254 MB per second dan kecepatan tulisnya ada di 178 MB per second. Apakah bikin HP ini jadi nggak layak? Yang enggak dong. Karena harga HP ini tuh sebenarnya buat baterainya aja gitu. Yang awetnya tuh nggak ngotak gitu. Ya pokoknya soal storage nggak bisa dikomplain lah. Apalagi ukuran storage-nya juga lumayan gede, antara 128 GB dan 256 GB. Untuk konektivitas, HP ini cukup lengkap ya. 4G, Wi-Fi, hingga NFC bisa kita temukan di sini. Fingerprint juga ada di samping, menyatu dengan tombol power. Ya, performanya lumayan cepat lah. Ada juga beberapa fitur lain seperti Dynamic Light untuk ngasih tahu notifikasi dan setup dual speaker yang suaranya juga surprisingly cukup enak. Untuk OS, HP ini udah pakai Android 15 dengan termuka Vantage OS 15. Overall, experience-nya cukup smooth, cukup menyenangkan. Buka aplikasi, pindah aplikasi, kerasa lancar tanpa ada gejala cegukan. Satu lagi yang bikin HP ini menarik adalah kemampuannya untuk memanfaatkan AI sebagai cara biar dia semakin pintar. Setidaknya ada dua fitur yang memanfaatkan AI di HP ini. Pertama adalah AI Eraser, yang bisa menghapus objek-objek yang tidak kita inginkan di foto. Ini tuh jelas kepake ya, kalau kamu ngerasa udah dapetin foto yang bagus tapi ada obstacle yang ngeganggu gitu. Tinggal hapus aja objek tersebut pakai fitur ini. Dan mungkin ini adalah satu-satunya HP 2 jutaan yang udah punya fitur Circle to Search. Jadi kita bisa mencari apapun yang ada di layar HP kita hanya dengan melingkarinya saja. Setelah itu AI akan ngebantu kita mencari apa yang sedang kita cari. Simple kan? Tapi sumpah ini tuh kepake banget loh. Terutama buat kamu yang emang kepoan gitu. Dan terakhir untuk kamera ya. Kamera juga bukan jadi nilai jual utama HP ini. Beresolusi 50 MP pada kamera utama dan 2 MP kamera depth sebagai pendamping. Untuk kamera depan hanya beresolusi 8 MP. Ya cukup standar lah. Nggak cuma spesifikasi kameranya aja yang standar ya. Hasil foto di HP ini juga standar gitu. Detail aja masuk kategori lumayan ya. Warna juga cukup, nggak melenceng, tapi juga kerasa kurang vibrant gitu. Saya juga coba mode 50 MP-nya, saya ngerasa hasilnya kelihatan mirip aja gitu, sedikit lebih tajam tapi nggak nolong waktu diupload ke media sosial. Tetap dikompres gitu dan terlihat mirip dengan resolusi defaultnya yang 12 MP. Foto portretnya ya cukup kelihatan bokehnya lah, tapi nggak terlalu bagus gitu. Setidaknya kalau dilihat tanpa di zoom masih kelihatan lah aura-aura foto portretnya. Untuk foto low lightnya ya nggak bisa ngomong banyak juga, lumayan aja dengan noise yang cukup noticeable. Sedangkan untuk kamera depannya saya juga susah buat berkomentar banyak ya. Fotonya terlihat sangat standar dengan skin tone yang menurut saya agak ngegeser sedikit gitu loh. Terlihat lebih kemerah-merahan gitu muka saya. Padahal nggak lagi malu. Detailnya juga nggak bisa diharapkan. Maklum resolusinya cuma 8 MB. Detailnya juga nggak bisa diharapkan ya maklum. Resolusinya cuma 8 MP ya. Dynamic range-nya juga nggak luas amat. Tapi mode HDR-nya cukup membantu. Kesimpulannya, saya merasa HP ini memang kita bayarkan hanya untuk durability-nya aja gitu loh. Kalau ngomongin soal durability, percaya deh, ini HP paling susah dilawan ya. Dia keras, kuat, dan tahan lama. Anjay. Saya belum pernah nemu ada HP yang bisa hidup lebih dari 2 hari ya, dan dapat angka untuk pengetesan baterai sebesar ini. Kalau kamu merasa durability adalah concern utama dalam membeli sebuah smartphone, HP ini adalah pilihan yang terbaik menurut saya. Bahkan Realme C75 kayaknya harus menyerahkan gelarnya sebagai HP paling kuat ke HP ini. Tapi kalau concern kalian adalah performa, mending lupain aja di HP ini. Cari aja yang lain. Nggak usah menghujat, abaikan aja. Beli kagak lo, nambah dosa doang. Tuman. Yaudah, segitu aja review saya soal HP badak ini. Klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sebelum pamit jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar. Butuh nggak kalian sama HP dengan daya tahan baterai segila ini? Oke? Irwan pamit dan